Apakah Anda pernah makan ini? Saya coba. Rasanya tawar, sepet, dan masih banyak getahnya. Rasanya nggak enak di lidah. Firman Tuhan menunjukkan bahwa banyak kehidupan orang Kristen yang tidak menghasilkan buah yang matang. Lukas 8 ayat 14 berbunyi demikian. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Perhatikan, ayat ini menyebutkan bahwa orang itu telah mendengar firman dan mulai bertumbuh. Namun yang terjadi adalah nilai kekristenannya tidak berbuah matang. Penyebabnya karena tercekik oleh 3 hal ini. 1. Kekhawatiran yang dalam bahasa aslinya merimna, yang artinya kepedulian. Ketika kita terlalu peduli dengan hidup kita dan menjadi pribadi yang egois, menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang kita mau, maka kita tidak berbuah matang. 2. Kekayaan. Bombardir kekayaan dan gaya hidup materialisme tokoh-tokoh di media sosial bisa mengubah fokus kita. Tidak lagi menjadi seperti Kristus, tetapi menjadi seperti mereka. 3. Kenikmatan hidup, dalam bahasa aslinya hedone, ya hedonisme. Apakah salah menikmati hidup? Salah jika kita tidak peduli dengan panggilan Tuhan bagi kita untuk mencari orang-orang yang tersesat dan mengabarkan Injil. Jika buah yang tidak matang tidak enak rasanya, bagaimana dengan yang matang? Ciri-ciri pisang yang matang adalah bentuk pisang yang membulat. Permukaan kulit pisang yang halus, lebih lunak, mengeluarkan aroma harum yang khas. Dan tentu saja, pigmen atau zat warna kuning yang disebut xanthophyllis yang merata pada permukaan kulit pisang menggantikan warna hijau klorofil sebelumnya. Saudaraku, firman Tuhan menghendaki anak-anak Tuhan menghasilkan buah yang matang. Lukas 8 ayat 15 berbunyi, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tuhan menghendaki agar anak-anak Tuhan berubah warna, dari pemarah menjadi penyabar, dari pelit menjadi murah hati, dari sombong menjadi rendah hati, dan masih banyak nilai-nilai hidup kekristenan yang kontras dengan yang dunia ajarkan. Lalu bagaimana caranya? Mendengar firman, lalu menyimpan firman dalam hati yang baik. Apa itu hati yang baik? Hati yang terbuka, jujur, dan secara tulus mencari kebenaran. Ya, kebenaran, bukan pembenaran. Bukankah lebih banyak orang senang mencari pembenaran daripada kebenaran? Belum selesai, karena selanjutnya dikatakan dalam ketekunan. Dalam terjemahan aslinya dikatakan hupomone, artinya dengan ketahanan. Jadi, untuk menerapkan nilai-nilai Kristus, maka kita harus melakukannya secara konsisten. Tetap bertahan menjalankan nilai Kristus, sementara orang lain memiliki nilai-nilai yang berbeda, bahkan menghujat kita sok rohani. Ketika yang lain korupsi, kita jujur. Ketika yang lain membalas, kita mengampuni. Ketika yang lain gosip, kita mendoakan. Karena itu, marilah persiapkan diri kita untuk menghasilkan buah yang matang. Dengarkan dan lakukan firman Tuhan secara konsisten. Pegang nilai Kristus dimanapun kita berada. Meskipun nilai-nilai Kristus tidak terlihat di dalam diri seseorang, namun seperti pisang yang berubah warna ketika matang, maka pigmen Kristus pun pasti akan nampak melalui perkataan, kebiasaan, tingkah laku, dan keputusan-keputusan kita. Itulah yang Tuhan mau. Sekarang saya nikmati dulu pisangnya. Tuhan Yesus memberkati.